Bukan kita hidup di dunia ini untuk main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau menyangka, wahai hambaku, aku ciptakan di atas dunia ini untuk hidup main-main, engkau tidak akan kembali kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra ma ba'd. Hadirin jamaah yasinan al-muhsinin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita bisa menjadi orang muslim mukmin yang sejati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sholawat serta salam tetap tercurahkan oleh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa daripada cahaya dari kegelapan menuju kebenaran dan membawa kita untuk sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa beliau, tanpa jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad semata-mata itu karena rahmat, bentuk kasih sayang Allah yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita syukuri nikmat Allah yang berupa iman, Islam dan ihsan. Khususnya di akhir zaman yang seperti ini, kita dapati banyaknya manusia yang lalai akan tiga nikmat ini. Padahal kalau kita pikir lagi, kita renungi lagi, tanpa tiga nikmat ini mustahil kita masih diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita bisa dicintakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita dijadikan oleh Allah untuk saling mengasihi dan juga saling sayang. Oleh karena itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, nahnu a'azanallahu bil Islam falanatlubul izza min ghairi. Sebab Nabi Muhammad membawa syariat Islam ini, kita menjadi mulia. Sebab syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, kita menjadi mulia. Oleh karena itu tidak aku butuhkan sedikit pun daripada kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sekarang ini paling gampangnya umat di antara umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh umat sebelum Nabi Muhammad, bahkan kita diciptakan oleh Allah ini ada di zaman ini paling enak-enaknya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau dulu para sahabat menjadi umatnya Nabi Muhammad serta menjadi para sahabatnya Nabi Muhammad itu penuh perjuangan luar biasa. Mulai dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi sampai perangnya,
jihadnya melawan kufar Quraisy. Katakan oleh Nabi, bada al-Islam atau bada ad-dinu ghariban wa sayati aw wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini hadirin datang di muka bumi ini dianggap oleh manusia di zaman itu asing, tidak dikenal. Bahkan orang yang menjalani syariat Islam dianggap aneh. Orang sholat dianggap aneh, orang puasa dianggap aneh, orang sedekah dianggap aneh, zakat pun dianggap aneh, sampai haji ataupun umroh dianggap aneh. Begitu luar biasa perjuangan sahabat Nabi Muhammad SAW membantu dakwahnya beliau, sampai akhirnya agama Islam ini tersebar ada di mana-mana. Dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam yang mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Enak hadirin. Tanpa perjuangan, tanpa kita mengorbankan nyawa kita, harta kita, lahir procot jebrol dadi wong Islam. Dadi lahir procot jebrol daripada rahim seorang ibu kita, jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak perlu soro-soro, ndak adik ngetokno duwe, ndak adik perang, ndak adik ngorbankan nyawa, tidak pakai mengorbankan apa yang kita sayangi, yang kita miliki. Instan Allah taala menjadikan kita orang yang beriman dan Islam. Kalau dulu luar biasa, luar biasa perjuangannya orang dulu. Pakai dikatakan oleh Nabi, fatuba lil ghuraba. Oleh karena itu beruntung bagi orang-orang yang diasingkan ini, beruntung bagi orang-orang yang dianggap aneh. Sholat jamaah di masjid dianggap aneh, betul nggak? Orang menolong saudaranya yang lain karena kesusahan dianggap aneh. Wono ae alasane. Wah iki dulure gak direken, iki wong liya tangga sora kok dibantu. Kok bantu dulure ndak ngreken tanggae dilokno. Nggih napa nggih? Engko ngewangi ngono, ngewangi kancane, gak ngreken dulure, gak ngreken tanggane dilokno. Padahal belum tentu yang kita pandang daripada kebaikan seseorang tersebut itu adalah sebagian daripada kemampuannya. Alhasil kebaikan itu dianggap aneh. Sekarang kalau kita pikir lebih banyak mana orang yang berzikir atau yang bernyanyi? Lebih banyak mana orang yang rela bangun tidur di malam hari untuk tahajud, atau lebih banyak meneruskan tidurnya? Lebih banyak mana orang yang sholat berjamaah ada di masjid atau yang pergi ke mall, pasar untuk belanja dan senang-senang? Fatuba lil ghuraba. Beruntung bagi kita yang dianggap asing oleh orang, tapi kita mempertahankan daripada kemuliaan syariat dan juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para sahabat menanyakan, fatuba lil ghuraba, fatuba famanil ghuraba ya Rasulullah. Siapa orang yang dianggap aneh ini ya Rasulullah? Engkau sebut-sebut, engkau cintai, berhak mendapatkan syafaatmu. Idza yus'al ladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka al-ghuraba, orang yang diasingkan, orang yang dianggap aneh itu adalah orang-orang yang mereka selalu senantiasa memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya. Ketika orang pada di masa itu lalai akan kebaikan, lalai akan syariat Nabi, lalai akan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin, mari kesempatan ini, inayah ini, taufik ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mari kita sunnah, kita ingat, kita tingkatkan,
kita tingkatkan iman kita, kita lakukan, kita kerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Orang seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai. Biar ada bedanya kita orang hidup ada di dunia ini, hadirin. Kalau kita hidup di dunia ini cuman sekedar makan, minum, tidur, kerja, balik lagi makan, minum, tidur, kerja, ngapunten nggih, ngapunten. Terus bedone awak dhewe mbek sapi apa? Hah? Bedone awak dhewe mbek sapi apa? Lah kerjaane mek mangan, turu, kok tangi kerja, mari kerja kok mangan maneh, turu maneh, balik ngono terus 24 jam. Wa subhanallah, ndak bosen. Sholat jamaah ndak diperhatekno, ngajine ndak diperhatekno, saudara susah ndak diperhatikan, tetangga susah belum makan ndak diperhatikan. Perhatikan itu semuanya, karena itu adalah anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini dijadikan oleh Allah hidup ada di atas dunia ini bermanfaat bagi yang lainnya, sehingga kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan Allah, amal kita baik semuanya. Bukan kita hidup di dunia ini untuk main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau menyangka, wahai hambaku, aku ciptakan di atas dunia ini untuk hidup main-main, engkau tidak akan kembali kepadaku. Sholatnya diperhatikan, ngajinya diperhatikan, wiridnya diperhatikan, hablum minannasnya diperhatikan, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, yang terakhir pesan daripada guru Al-Fakir yang pernah diajarkan oleh Al-Fakir, ketika kita hidup, niatkan hidup kita ini bermanfaat bagi yang lain. Karena dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat untuk yang lain, bukan yang paling bermanfaat untuk dirinya sendiri. Setiap kita senang, kita ingat orang lain, kita niatkan kesenangan kita untuk menyenangkan orang lain. Ketika kita beraktivitas, kita berucap, kita mengeluarkan kalimat, kata-kata, tidak ada semata-mata kecuali untuk menghibur atau menyenangkan saudara yang lain. Mudah-mudahan berkat majelis malam ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain, hamba yang senantiasa membantu orang lain, dan hamba yang senantiasa ingat kepada kebaikan orang lain. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa ziyana afdala ma jazaitana bi an ummati wa adil wasilata wal fadilata wa sharafa darajata al aliyata rafi'a wa ba'dul maqam al mahmudan alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa mimman yastawjibu syafa'ata wa yahdati min Allahi rahmatu walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل وأصحابه سالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بيوم يستشفع بالخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافد علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواري في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجياد النبي المصطفى وآل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا واللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كافر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا بك برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير إن برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة.